Dasarnya tejre yang dieramkan, katanya banyak sekali ulat, banyak kepik setiap pagi. Saya angkat gini, ini jangan di tentunya jangan lupa di like, subscribe, tombol loncengnya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, mohon maaf sebelumnya agak ada keterlambatan dalam Demang Jangkrik memberikan konten tip edukasi tutorial kepada kawan semua di seluruh Indonesia. Sebelumnya tidak lupa saya ingatkan kepada kawan, alhamdulillah yang kemarin sudah live streaming, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Demang Jangkrik. Dan kawan, sekali lagi alhamdulillah terima kasih kepada Demang Jangkrik, kepada kawan semua di seluruh Indonesia yang sudah subscribe. Di 1,5 bulan ini Demang Jangkrik sudah tembus 1000 subscribe. Terima kasih sekali. Dan saya mohon maaf kepada kawan semua apabila Demang Jangkrik memberikan edukasi-edukasi yang kurang pas, kurang tepat kepada kawan. Dan selama ini mungkin banyak sekali edukasi dari YouTuber-YouTuber yang lain tentang jangkrik. Itulah kehebatan Indonesia yang kawan semua bisa ambil mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat, dan mana yang lebih bagus buat mencari nafkah kita bersama. Kawan, hari ini akan saya ajak untuk belajar benar-benar mengetahui tentang bagaimana caranya merawat dari mulai penetasan, penaburan di dalam box umur 2 hari, dan yang sudah buntas umur 1-2 hari, dan yang sudah buntas umur 4 hari, dan yang sudah umur 11 hari sampai umur 22 hari. Merawatnya hariannya itu seperti apa Pak Demang? Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari kawan semuanya minta untuk ngerawatnya piye toh Pak Demang? Ngerawat sing sak benere sampai panen menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal bagus itu seperti apa? Hari ini eksklusif buat kawan semuanya akan saya ajak untuk cara mulai dari nol sampai mau mendekati panen. Terima kasih kawan yang sudah subscribe ya, sekali lagi mohon maaf, jangan lupa tetap dukung Demang Jangkrik dengan like, subscribe, tentunya komen-komen insya Allah akan saya balas. Ikuti terus Demang Jangkrik di pagi hari ini. Baik kawan, pagi ini kawan saya ajak untuk pertama apa yang harus dilakukan di pagi hari sebelum kita melangkah perawatan, mulai dari penaburan pertama yang belum buntas, terus sampai yang sudah buntas selama 2 hari, terus ada yang 4-5 hari, 10 hari, 11 hari, bahkan ada yang 22 hari. Perawatannya seperti apa? Yang pertama, kawan jangan lupa pagi yang pertama ini kawan buka dulu untuk merawat pengeraman ala Demang Jangkrik yang menggunakan serbuk gergaji. Dan ini cara perawatannya yang pertama. Sebelumnya tutorial Demang Jangkrik juga sudah ada kawan ya, tapi ini membilasi apabila kawan masih mungkin belum tepat hariannya seperti apa. Ini telur jangkrik yang saya ramkan selama 2 hari ini. Selama 2 hari ini nanti menetasnya, karena ini cuaca panas biasanya lebih cepat. Seperti apa? Ini sebelum saya aduk ya, sebelum saya aduk ini kita semprot dulu. Nah, semprot tipis atas. Kenapa Pak Demang kok pengeraman penetasan kok harus menggunakan semprotan? Kok tidak dipanaskan biar cepet menetas gitu? Begini kawan, dasarnya tejre yang dieramkan atau telur jangkrik yang dieramkan itu sudah ada waktunya di saat kapan telur jangkrik itu menetas. Tanpa panas pun dia akan tetap menetas. Dan kelebihan daripada penetasan di dalam ember yang menggunakan serbuk gergaji ini kawan, ini insya Allah sudah dibuktikan kepada kawan semuanya ya. Nah, ini kita semprot tipis dulu sebelum saya melanjutkan. Saya semprot tipis. Ini sudah dibuktikan apabila ini seandainya menetas di saat penetasan ini sudah 5-10%, kawan tidak harus langsung pindah di box pun itu aman. Beda dengan penetasan yang mungkin tanpa menggunakan media. Tanpa media, ini yang sudah membuktikan dan masuk di redaksi Demang Jangkrik, sekali menetas langsung tidak ditaruh di dalam box, dia akan menggumpal dan itu akan mengakibatkan tumpukan di mana penetasan itu jangkrik itu mengakibatkan kematian. Maka dari itu silahkan kawan semua menggunakan trik yang mana,
Tidak perlu trik ini salah, trik itu salah, trik yang sana salah, enggak. Semua itu bagus, semua itu baik, tergantung kawan menyikapi, mencoba, eksperimen. Yang mana yang terbaik, silahkan kawan gunakan. Karena apa? Karena beternak itu kawan, beternak itu kalau kita tidak mau capek, kalau kita tidak mau apa ya, istilahnya usaha seperti apa yang terbaik, jangan harap hasil-hasil yang terbaik, jangan harap. Jangan bilang cara gampang, penetasan itu gampang, ini gampang, itu gampang. Maaf kawan ya, hasil yang kita peroleh dari panenan itu terutama dari penetasan. Jangan salah, penetasan tidak bagus, pertumbuhan tidak bagus, jangan harap panen akhir mendapatkan hasil yang bagus. Ini trik daripada demang jangkrik. Maka dari itu pagi hari ini kawan saya ajak mulai apa aktivitas demang jangkrik yang nantinya sampai merawat yang mau panen. Ini yang pertama kita lakukan, yaitu tentang merawat daripada pengeraman. Ikuti terus demang jangkrik. Baik, langsung setelah kita merawat dari pengeraman, kawan saya ajak, karena pengeraman ini butuh yang namanya box, yang kayak kawan semua sudah punya itu ya. Box harus kita sterilkan, kita jemur, kita PP mungkin 1-2 jam, nanti setelah itu baru dikuas. Ikuti demang jangkrik. Nah, kira mas, nah situ terus. Nah ini. Oke, nah ini kita jemur kawan ya, harus kita jemur. Kalau nggak kita jemur itu efeknya kawan semua itu tahu banyak sekali, yaitu yang bilang katanya banyak sekali apa namanya box ini banyak ulat, banyak kepik dan lain sebagainya. Kawan pasti saya kasih trik supaya box ini aman dari yang namanya hama, ulat, kepik dan lain sebagainya. Nah, kayak ini ya, kayak ini kawan, setiap hari ini habis panen harus tetap kita siapkan yang namanya box-box yang nantinya pengeraman yang tadi sudah saya kasih kawan, itu kurang lebih sekitar besok atau 2 hari lagi itu sudah siap di dalam box. Nah, box ini semua ini harus steril, benar-benar harus steril. Nah, ini habis kita cat yang menggunakan itu kawan, apa? Menggunakan apa namanya? Semen. Nah, ini demang jangkrik selalu setiap hari digunakan yang namanya semen. Sebab apa? Kalau kita tidak gunakan semen seperti ini, maka box itu pasti akan kena yang namanya bakteri. Makanya harus dilakukan setiap hari. Artinya setiap hari itu setiap kali panen kita jemur, kita kuas pakai yang namanya semen. Yuk kita lihat kayak apa pengaduannya nanti. Kawan harus siapkan yang namanya ini apa? Semen ini ya. Punya yang namanya tempat ini. Ini nggak usah banyak. Ini semen yang tentunya jangan yang semen sudah rusak ya. Kalau bisa yang masih bagus, masih baru, sebab secara perekatnya semen yang masih baru itu kan bagus terhadap pada dinding-dinding box itu tersebut. Dengan memberikan apa namanya penyemenan dalam box itu, maka box itu akan awet insya Allah selamanya, walaupun tidak selama-lamanya tapi akan awet. Karena apa? Box demang jangkrik ini sudah 1 tahun hampir ya, 11 bulan tanpa kena air. Jangan gampang kawan apa ya, mudah wah harus dicuci ya, tapi mohon maaf ya, silahkan kalau memang punya uang banyak monggo. Karena apa? Triplek kena air dasarnya itu tidak bakalan bertahan lama, itu mohon dicatat. Tapi kalau semen walaupun dengan air, karena semen ini ada perekat untuk sistem penguatan tuh, yang namanya ada kalsium ya kan, ada zat batu itu namanya zat kalsiumnya, jadi makanya kuat untuk dinding, dan box itu semakin lama semakin kuat itu. Terus selanjutnya kawan saya ajak pagi hari ini untuk merawat jangkrik yang baru kita tabur selama 2 hari. Ikuti demang jangkrik.
Baik, ini kawan sudah saya ada di kandang saya yang kedua, di mana di sini ada TJ atau telur jangkrik yang sudah saya tabur di dalam box ini selama 2 hari. Dan ini kawan, ini saya hanya ilustrasi tutorial saja kepada kawan ya, merawatnya seperti apa. Ini sebelum biasanya ini saya angkat ya, saya angkat gini. Setiap pagi saya angkat gini, dan ini pada nempel di sini, apa itu penetasannya pada nempel, dan ini saya ketok-ketok di sini. Saya ketok semuanya. Ini pengetokannya seperti ini aja, tidak apa-apa, kalem-kalem ya. Tapi kawan jangan salah. Setelah ini kita tutup lagi. Jangan salah kawan, sebelum kita ketok pagi harus disiapkan dulu yang namanya kayak ini, kayak parutan apa ya namanya ini, atau debok yang kecil-kecil ini ya. Ini kita tabur dulu, atau enggak misalkan enggak ada potongan ini ya, kawan bisa siapkan ini dulu ya. Ini dulu kita lihat, kalau masih seperti ini mungkin aman, tapi ini ditambah lebih bagus. Ditambah lagi nanti misalkan ini alurnya ke sini ya, nah seperti ini. Nah jadi enggak ketimpa. Beda kalau misalkan gini, nanti ditutup sini akhirnya tertutup, jadi gini terus. Hari ini seperti ini, nah besok begini, besok begini lagi, besok seperti ini. Nah ini supaya rongga-rongga daripada apa ini jangkrik itu sendiri dia punya akses untuk naik. Dan kayak ini kita taburkan dulu. Nah kita taburkan terus di sini, jangan tebel-tebel, tipis-tipis saja. Baru ini kita ketok. Kita ketok. Ini ada 500 gram telur jangkrik, ini ada 2. Catat, ini nanti insya Allah akan panen kurang lebih rata-rata punya demang jangkrik itu di angka 26, paling lambat 27 hari. Ini sekarang dibikin itu biasanya 25, 24 udah panen. Tapi ini karena cuaca saking panasnya seperti ini, apalagi di kandang demang jangkrik juga panas. Nah ini kawan saya ajak untuk cara merawat dari nol. Ini yang baru saya taruh di box 2 hari. Sekarang kawan saya ajak yang baru buntas kemarin kayak apa. Ikuti demang jangkrik. Baik, sekarang saya ajak kawan untuk melihat ini yang sudah buntas. Kalau nggak salah ini 2 hari. Ini jangan ditaruh kemana-mana, udah biarin aja, biarin di posisinya gitu, tepat di posisinya, tidak ada masalah. Ini karena apa? Ini kok tidak saya taburkan, belum. Tujuannya biarpun masih seperti ini, dan saya sudah nyatakan ini sudah tidak ada telurnya. Insya Allah ini buntas secara normal sesuai telur itu yang kita bacem. Nah, ya ini biarin, karena yang masih tersisa telur, insya Allah ini masih tetap ada yang menetas, walaupun ini sudah kita biarkan, kita tutup lagi, ini aman. Kalau yang sudah buntas seperti ini kawan, ini cukup setiap pagi ditambah. Kalau misalkan nggak dipotong-potong gini, sama sebelum umur 10 hari atau dalam waktu ini lebih bagus pakai ini, sama hampir sama dengan yang baru saya tabur, tapi pemberiannya mungkin sedikit lebih banyak ya, karena ini sudah full. Dan ini hari ini sudah saatnya nanti saya kasih yang namanya apa itu, klaras ya. Klaras kita taruh di atas 3 batang atau 4 batang sudah cukup. Klaras itu fungsinya untuk apa? Biar untuk media ini yang sudah menetas selama 2 hari ini paling enggak buat penghangat, buat media semakin umur karena semakin besar. Kalau medianya seperti ini saja itu kurang bagus. Dan kawan saya kasih info kepada kawan, jangan sekali-sekali jangkrik yang baru umur di bawah 7 hari atau 6 hari atau bahkan 5 hari lah minimal, itu dikasih yang namanya media tinggi. Cukup segini aja, enggak usah di ini. Tapi silahkan, karena trik itu juga banyak sekali. Ini alat demang jangkrik ya yang saya sampaikan. Ini udah gini aja. Ini sudah box bawah, artinya lantai. Terus kita kasih ini saja udah ini aja cukup. Dan nanti kalau ini sudah umur
hari sudah saatnya kita kasih media. Ini akan kita masih media. Dan kawan saya ajak, yang mana Pak Demang yang mau dikasih media yang umur sekitar 5-6 hari. Nih, langsung saja, tidak saya jeda ini. Langsung sini. Nah, ini ya, yang ini sudah umur berapa, Bu? Nah, lihat aku. Tuh, jadi kalau dijeda sih, San. Umur berapa ya? Sekitar umur 6 hari ya. Nah, ini bisa lihat, enggak apa-apa. Ini bisa lihat, sudah kelihatan seperti ini ya gedenya. Nah, ini gedenya seperti ini. Ini sudah terbiasa dia naik di dinding-dinding karena ini masih pagi kawan. Jadi ini belum naik semuanya. Karena masih pagi, nanti sebentar lagi dia akan naik. Nah, ini kayak ini udah kelihatan di sini. Nah, kira-kira segini. Ini dia udah terbiasa untuk naik turun. Ini insya Allah besok. Nah, ini banyak sekali dinding-dinding juga kan. Ini besok sudah saya kasih yang namanya media ini. Candi yang pertama. Ini candi yang pertama, taruh tengah gini. Dan ini serbuk ini. Nah, ini nanti kita akan taburkan di atas candinya aja. Nah, kayak gini itu aman, nggak ada masalah. Jangan dibuang keluar, taruh aja di dalam. Ini yang sudah umur 6 hari setelah dinyatakan semua menetas ya, umur 6 hari. Nah, sekarang saja umur yang 11 hari seperti apa, kayak apa, dan pertumbuhannya kawan biar tahu. Ikuti Demang Jangkrik. Nah, ini sudah memasuki perawatan di mana fase jangkrik umur 11 hari. Kawan bisa lihat seperti ini sudah sudah saya kasih makan. Dan kawan saya ajak melihat saja untuk ilustrasinya merawatnya ya. Pagi sekali kawan, jangan lupa. Kawan harus sudah nyigari namanya debok. Sigari dulu deboknya ya. Setelah itu taruh. Ini kemarin kan ini sudah. Nah, ini sudah agak layu-layu, ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Ini baru saya dikasih kemarin. Kawan jangan ragu untuk ngasih debok tiap hari. Apalagi cuaca panas seperti ini. Kita kasih debok. Kita kasih makan dulu ya. Kita masih makan. Ini tipis-tipis saja. Nggak usah terlalu tebel banget. Tipis-tipis saja masih makannya. Ini kita cek terus. Kalau nanti habis kasih lagi. Nanti habis kasih lagi. Nah, setelah kasih makan, baru debok kita sebar. Kita sebar dengan sesuai alurnya. Setelah kita nyerong ke kiri ya, sekarang nyerong ke kanan. Besok ke kiri lagi, besok lagi ke kanan. Nah, ini bisa dilihat semuanya ini pagi hari ini. Ini umur 11 hari ya kawan ya. Umur 11 hari. Perboknya ini banyak sekali yang menanyakan. Perboknya ini saya isi 2,5 on. Ini insya Allah nanti mudah-mudahan kita tembus sampai kira 45 ya. Kira-kira 45 kilo per boxnya mudah-mudahan. Tapi kita belum tahu hasil itu nanti saja. Tapi kawan jangan lupa, hasil itu yang kita harapkan untuk yang terakhir. Bukan masalah wah itu udah bagus, ini belum bisa dikatakan perawatan di masa fase-fase umur itu kita belum bisa bilang ini baik, ini bagus, itu belum. Ya, ini ada 4 box, 1 2 3 4. Ini telur 1 kilogram telur jangkrik kawan ya. Kalau yang tadi fase-fase itu hanya Demang Jangkrik mencoba yaitu di 500 gram 2 box, 500 gram 2 box dengan jarak sekitar 2-3 hari. Seperti apa nanti perkembangannya kawan juga tahu. Ini insya Allah nanti bisa live untuk panennya ya. Untuk panennya insya Allah bisa live, dan kawan bisa memberikan komentar atau usulan seperti apa Demang Jangkrik untuk kedepannya. Dan ditunggu nanti ada kisah-kisah yang menarik sekali dari Demang Jangkrik, yaitu insya Allah sudah dipersiapkan oleh kru daripada Demang Jangkrik untuk podcast. Kawan bisa lihat nanti bisa mendatangkan tamu-tamu yang sangat spesial tentunya di dunia perjangkrian. Ini kawan saya ajak untuk melihat merawat di umur yang sudah umur 21 hari seperti apa, dan ini akan saya kasih tahu kepada kawan untuk yang terakhirnya yaitu yang mau panen. Ikuti terus Demang Jangkrik. Baik, ini saya akan kasih tahu kepada kawan di mana ini tiba saatnya merawat harian ini yang sudah umur 21 hari. Sebelum saya kasih makan, saya kasih ini, maka ini jangkrik belum mau keluar.
ini masih ada di dalam semua. Ini yang seandainya ada yang keluar itu yang kecil-kecil. Ikuti terus, pokoknya nanti sampai saya ngasih makan, ngasih debok ini, terus saya ngasih parutan apa itu kates ya, kayak apa cara ngasihnya biar nanti kawan bisa, oh iya seperti ini. Jadi buat edukasi, buat eksperimen kawan di rumah. Ikuti terus Demang Jangkrik sampai selesai ya. Selain yang umur 21 hari tadi kawan, selain kita kasih yang namanya debok pisang yang kita potong-potong sebelum kita kasih makan, ini penopang yang sangat jitu buat jangkrik ya. Ini penopang sangat jitu sekali buat jangkrik, yaitu pohon pepaya. Kenapa harus dibelah-belah seperti ini Pak Demang? Kenapa kok enggak langsung dikasihkan? Ya itu itu cara trik Demang Jangkrik untuk memberikan parutan kates supaya apa, pencernaan daripada kates ini itu lebih cepat daripada kita ngasih yang namanya kita bikin utuh-utuh seperti ini. Tapi tidak mengurangi kan, seperti ini juga bagus, juga oke. Cuma kawan Demang Jangkrik ini lebih seneng yang ininya juga dikasihkan nanti di pinggir-pinggir tray yang ada di candi itu. Dan ini parutannya nanti kita kasihkan, kita tabur di atas makanannya. Ini sangat jitu sekali untuk mempercepat pertumbuhan daripada jangkrik itu sendiri. Dan tentunya dengan kates ini jangan salah, yang sudah Demang Jangkrik praktekkan itu bobotnya wow luar biasa. Bobotnya luar biasa, bisa tembus seandainya tanpa menggunakan kates itu tembus 30 kilo per boxnya dengan 2,5 ons. Itu biasanya dengan ini itu yang sudah dijalani oleh Demang Jangkrik itu biasanya bisa tembus sampai 35, bahkan ya 33, artinya lebih lah pokoknya, bahkan ada sampai yang 60. Nah ini tujuannya Demang Jangkrik dipotong-potong seperti ini agar untuk motongnya, marutnya di mesin serowolnya Demang Jangkrik ini dipermudah dan dipergampang. Kawan harus ikuti terus sampai nanti Demang Jangkrik memberikan yang namanya serowol ini kepada jangkrik. Ini cupai lecah. Ini sudah saatnya kita akan memberikan kepada indukan jangkrik yang sudah umur 21 hari ya. Ini agar cepat bobotnya biar bagus, cepat gede, dan nanti yang kecil pun juga sama akan saya kasih ini, namun dikit-dikit, tidak ada masalah. Baik kawan, ini saya akan persiapkan di kandang yang kedua. Tadi udah saya kasih tahu kandang yang pertama ada umur 2 hari, umur 6 hari, dan ada umur 11 hari. Nah ini sebelum saya kasih makan, ini kawan bisa cek dulu ya. Kita kasih apa itu namanya deboknya dulu. Ini yang mungkin yang belum perlu diambil, nggak diambil nggak apa-apa, kita tambah saja. Semakin banyak kita ngasih media ini ya kan, ini semakin bagus juga buat pertumbuhan gitu. Karena banyak pilihan, dia mau pilih yang mana, mau apa, minum yang mana, ini banyak sekali pilihannya kawan. Nanti setelah saya kasih ini semuanya ini ya, semuanya sudah saya kasih, baru saya kasih makan. Nih ikuti terus sampai selesai ya. Setelah saya ngasih ini ya untuk harian ya, pasti rutin harus yang namanya debok ini. Setelah kasih debok ini karena udah ada, dan saya tidak hanya saya parut saja kawan. Ini adalah sisa-sisa dari mana tadi belahan ya. Ini tetap saya kasihkan.
Ini belahan tadi tetap saya kasihkan, dan ini sangat bermanfaat sekali, minimal buat media dia juga buat minum apabila nanti kehabisan makan. Sekarang ini kasih makan, dan ini kawan bisa dicatat ya, untuk apa namanya, untuk umur segini, umur sekitar 21 hari 22 ini dimana jangkrik ini saatnya, biasanya saatnya ngilesi atau apa, ngilesi itu Pak, ganti kulit ya. Nah, jangkrik biasanya ini ganti kulit, makanya ini kurang begitu birahi, kurang begitu nafsu untuk makan. Tapi walaupun seperti itu, perawatan harian tetap masih sama lah, jangan dirubah-rubah, tetap masih sama kita merawatnya untuk jangkrik ya, tidak dirubah. Nah, ini tidak apa-apa dikasih samping-sampingnya. Ini tujuannya apa? Biar semua merata kebagian untuk makanannya. Nah, ini akan kita lakukan setiap hari ini seperti ini terus ya. Setiap hari seperti ini, jangan dirubah-rubah. Jam pagi jam berapa? Ini agak sedikit mundur karena saya memberi edukasi kepada kawan semua. Setelah kasih makan ini, terus kita kasih yang namanya tadi parutan apa? Kates. Nah, parutan katesnya tadi yang sudah saya parut serowol ya. Ini kita taruh seperti ini aja, enggak apa-apa. Bebas ini mau di seperti apa itu bebas ya. Bebas monggo. Dan ini kawan tidak perlu lama nanti untuk menunggu dia akan keluar dari sarang-sarangnya untuk memberi apa? Untuk makan, minum. Ini yang sangat lezat sekali. Dan nanti ada tahap terakhir setelah kita kasih ini kawan, itu ada tahap akhir yang namanya penyemprotan ya. Tapi ini tunggu dulu, biar selesai dulu. Ini sama dengan yang tadi umur 11 hari, yaitu ada 1 kilo telur jangkrik ya, 4 box. Ini ada 1 kilo telur jangkrik 4 box kawan. Bentar lagi nanti keluar, ditunggu saja, mungkin nggak sampai sekitar 4-5 menit lah ya. Ini insya Allah sudah keluar semuanya. Ditunggu terus kawan ya, nanti sampai ini benar-benar apa itu namanya, jangkrik ini mau keluar, biar kawan nanti tahu ya. Baik, sekarang udah tahap terakhir semuanya ini dari awal, dari baik pengeraman, umur yang baru umur berapa ini, penaburan umur 2 hari, yang sudah buntas 2 hari, yang sudah 6 hari, bahkan yang sudah 11 hari, dan ini sekarang tiba saatnya yang umur 21 hari. Ini insya Allah 5 hari lagi atau 6 hari ya paling lambat itu. 5 hari lagi ini sudah mau panen. Dan ini jangan lupa semuanya setelah kita kasih minum, kita kasih makan, terus jangan lupa tetap penyemprotan ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah ini sudah tahap akhir. Setelah nanti penyemprotan, kawan bisa untuk duduk-duduk manis, kawan bisa untuk merokok sambil melihat seperti apa nanti apa itu perkembangannya. Ini karena setelah ini pasti insya Allah nanti ini biasanya jangkrik ini mau keluar semua. Setelah kita semprot, ini menunggu kawan, menunggu karena kebiasaannya itu seperti apa. Nah, kita merawatnya pun harus gitu. Kebiasaannya kita itu merawatnya itu jam berapa misalkan gitu. Kita tipis-tipis saja. Ini kita lakukan kalau penyemprotan ini kawan, jangan lupa untuk perawatan ya. Kita lihat cuaca. Kalau memang kita masuk ke kandang seperti ini kok terasa kita panas, semprot aja enggak apa-apa. Bahkan teman jangkrik untuk penyemprotan sendiri itu biasanya kadang-kadang sampai 4-5 kali dalam 1 hari semalam. Bahkan malam kadang kita cek kok udara cuaca agak panas juga misalnya di dalam, sama kita semprot aja enggak apa-apa gitu. Kita semprot, jangan takut untuk semprotan. Tapi tentunya ya kawan, ini kawan bisa lihat ya, ini ya, ini harus kabut ya, ini penyemprotan ini kabut ya. Nah ini kelihatan ya, ini kelihatan ya. Nah jangan sampai keluar seperti ini ya. Nah ini jangan, harus kabut ini. Nah ini cara kita untuk membuat biarpun tetap di dalam box ini panas, tapi nuansanya jangkrik itu tetap senang.
Kenapa? Dengan semprotan ini menambah untuk daya minum, tidak gampang dehidrasi. Tentunya jangkrik dengan semprotan ini dia akan lebih rakus untuk makan, minum lagi, makan lagi, minum lagi. Ikuti terus sampai nanti setelah kita semproti semua seperti apa jangkrik ini keluar. Tapi mohon maaf, hari ini tanggal 2/11, tanggal 22 darah mati umur 21-22 hari itu biasanya agak tidak begitu keluar, sebab ini saatnya jangkrik itu ganti kulit atau melungsungi. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja nanti seperti apa keluarnya jangkrik ini sampai selesai. Ikuti terus. Baik, ini sudah selesai semua dari mulai awal, dari pengeraman umur yang tadi sudah saya sampaikan dari awal. Ini tinggal udut-udut karena semua sudah selesai. Ini sekali lagi jangan lupa step by stepnya untuk perawatan mulai dari umur 0 sampai umur 21 hari yang sudah mendekati panen kawan ya. Ini jangan lupa terus diamati, buat edukasi untuk acuan kawan semuanya. Ini yang tadi saya sudah bilang, setelah saya kasih minum debok, kasih makan por, terus saya kasih parut serowol kates. Ini alhamdulillah ini sudah penyemprotan, ini sudah mulai keluar karena semuanya kebutuhan daripada jangkrik itu sendiri sudah terpenuhi untuk makan kira-kira 1 hari sampai nanti sore kita persiapkan lagi seperti ini lagi. Namun untuk deboknya ini saya kira cukup lah untuk sehari semalam. Ini besok seperti yang saya lakukan tadi, sudah kasih semuanya ini seperti ini terus. Yang sudah agak jelek misalkan seperti ini ya, mungkin ini udah agak kurang bagus ya, ini kita bisa buang, tidak apa-apa gitu. Ganti kita dengan yang baru gitu. Baik, itu trik daripada alat demang jangkrik merawat dari 0 sampai umur 21 hari. Mudah-mudahan kawan semuanya bisa memanfaatkan edukasi daripada demang jangkrik. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan tentunya tombol lonceng dinyalakan agar kita tidak ketinggalan konten-konten demang jangkrik. Sebelumnya demang jangkrik mohon maaf sekali karena sedikit ada trouble yang belum bisa saya bikinkan konten. Ini terlambat kurang lebih hampir berapa, 2 minggu ya, hampir 2 minggu demang jangkrik tidak bikin konten karena ada trouble yang mana harus diselesaikan dulu oleh demang jangkrik. Terima kasih kawan semuanya, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Apabila ini bermanfaat buat kawan, alhamdulillah itu harapan daripada demang jangkrik. Dari kami kru semua demang jangkrik, sekali lagi salam demang jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.